Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video praktikum merakit komputer dari mata kuliah hardware komputer yang diampu oleh Bapak Kuiran Faroji Eskom Mkom. Namun sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Iman Putra Cibua, NPM 25013030 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, perkenalkan nama saya Fauzi, NPM 2501319 Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Bepi Marjaya Mendepa, NPM 2501346 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Alwi Zerosasari Kolo, NPM 2501308 dari Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Aluk Naulahagu, NPM 2501339 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Rizky Saputra, NPM 250130007 dari Prodi Teknologi Informasi. Oke, perkenalkan nama saya Osman Geri, NPM 250130015 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, sekian perkenalan dari kami. Sekarang mari kita saksikan video kami. Baik teman-teman, jadi sekarang kami akan mulai untuk merakit CPU dari komputer. Jadi sekarang posisi komputer sedang dalam keadaan nyala atau tidak rusak. Jadi untuk itu kami akan mulai untuk merakit komputer dari tugas yang diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah hardware komputer. Sekian. Jadi teman-teman, ini yang disebut dengan motherboard, di mana motherboard ini kegunaannya adalah sebagai papan utama untuk menghubungkan seluruh komponen dalam komputer, misalnya seperti hard disk, RAM, prosesor, power supply, dan lain sebagainya, supaya
komputer itu bisa berjalan dengan baik dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, ini kabel SATA. Kegunaannya untuk menghubungkan penyimpanan seperti hard disk, DVD ke motherboard agar data bisa diakses di komputer. Baik, sekarang saya akan menunjukkan prosesor atau CPU. Kegunaannya sebagai otak dari komputer, yang dimana fungsinya adalah memproses data, mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak, dan mengendalikan seluruh operasi yang terjadi di dalam komputer. Sekian. Teman-teman, ini adalah namanya RAM. Kegunaan RAM ini adalah tempat menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses oleh prosesor secara aktif. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar data komputer dalam melakukan multitasking. Baik teman-teman, ini adalah namanya SIM. Kegunaannya menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja. Biasanya dibantu oleh kipas dan agar suhu prosesor tetap stabil dan tidak mengalami kesalahan. Baik, kemudian komponen ini bernama power supply. Fungsi dari power supply ini adalah untuk mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus listrik DC dalam berbagai tegangan yang dibutuhkan dalam komputer, lalu mendistribusikannya ke dalam motherboard. Sedangkan yang ini adalah kabel power supply yang bertujuan untuk pemuatan arus listrik. Dari ini dinamakan adalah casing komputer dalam keadaan kosong. Kegunaannya adalah seperti motherboard, PSU, dan lain-lain. Jadi teman-teman, sekarang kami sudah membuka CPU dan sebentar lagi kami akan melakukan praktik. Saya akan memasang motherboard. Pemasangan headset. Bisa nah. Udah baru RAM-nya.
Baik teman-teman, kami sudah selesai melaksanakan perakitan CPU. Demikian hasil dari video tugas kelompok kami. Kami yakin percaya banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Semoga kita bersama. Demikian kami sapa kita kembali. Selamat sore. Baik teman-teman, kami sudah selesai melakukan perakitan komputer. Jadi untuk itu kami akan tes kembali apakah komputernya masih bisa nyala atau hidup atau tidak ada kerusakan dalam perakitan kami. Jadi kami akan mencoba untuk menghidupkan komputernya sekarang. Nah, jadi teman-teman, ini hasilnya. Setelah kami selesai melakukan perakitan komputer, ternyata tidak ada kerusakan apapun. Dia awalnya hidup seperti semula ya, tidak ada kerusakan dari perangkat-perangkat yang ada dalam CPU tersebut. Jadi sekian, terima kasih.